Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angelina Tagupuga, NIM 23235, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UTS Anatomi Hewan. Di sini saya mengambil struktur anatomi organ pencernaan atau respirasi atau pernapasan, ekskresi sirkulasi, yaitu sistem rangka dan otot pada ikan. Di sini sistem pencernaan pada ikan, yaitu sistem pencernaan ikan. Secara anatomis, alat pencernaan ikan sangat berkaitan dengan bentuk tubuh, tingkah laku ikan, dan umur ikan. Sistem atau alat pencernaan ikan terdiri dari bagian yaitu saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, filorus, usus, rektum, dan anus. Yang berikut ada fungsi organ pencernaan pada ikan. Yang pertama itu mulut terletak di ujung hidung dan juga di atas hidung. Di sekitar bibir pada beberapa ikan berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Posisi mulut pada ikan sebenarnya sangat bervariasi di setiap jenis ikan. Hal ini sangat tergantung dari kebiasaan memakan ikan. Jadi fungsi mulut adalah sebagai alat untuk memasukkan makanan. Yang berikut, kedua, ada rongga mulut. Pada bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut berhubungan langsung dengan faring. Secara anatomis, organ rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan organ palatin. Fungsi utama dalam rongga mulut adalah mempermudahkan masukan makanan dan terdapat organ pengecap yang berfungsi untuk menyeleksi makanan. Yang berikut, ketiga, ada faring. Faring lapisan permukaan atau faring hampir sama dengan rongga mulut. Masih ditemukan organ pengecap. Fungsi faring tempat penyaringan makanan dan tempat pembuangan makanan yang tidak bisa ditelan melalui ingsan. Yang keempat, esofagus. Esofagus adalah tenggorokan dan tenggoran dari ikan yang berbentuk seperti pipa. Dalam esofagus mengandung lendir yang berguna untuk membantu proses penelanan makanan. Selain itu berperan juga dalam penyerapan garam melalui digusifascis yang menyebabkan konsentrasi garam air laut minum dan menurunkan ketikan di lambung dan usus sehingga mempermudah penyerapan air oleh usus belakang dan rektum. Yang berikut, kelima, ada lambung pencernaan ikan. Memiliki diameter lebih besar dibandingkan dengan organ pencernaan lain. Besar ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Pada ikan yang tidak memiliki lambung digantikan oleh usus depan yang difonifiasi menjadi kantong yang membesar. Jadi fungsi utama lambung adalah tempat penampungan makanan dan tempat pelindung dinding lambung dari asam klorida. Yang keenam yaitu filorums, terletak di atas lambung dan usus depan. Filorus memiliki ukuran yang kecil atau menyempit. Fungsinya yaitu filorus sebagai pengatur pengeluaran makanan atau chyme dari lambung ke usus. Yang ketujuh, ada usus atau intestinum. Merupakan organ yang terpanjang dari saluran pencernaan. Usus tersusun dari beberapa lapisan, sel epitel dan otot. Akan dikrisikan enzim-enzim pencernaan dari pankreas. Fungsi utama usus dan tempat penyerapan nutrisi makanan terjadi di sepanjang dinding usus halus, dan saat makanan yang tidak dicerna akan diteruskan ke rektum dan dibuang melalui anus. Yang kedelapan ada rektum, merupakan saluran pencernaan terujung. Secara anatomis, sulit untuk membedakan batas antara usus dengan rektum. Namun secara histologis, batas antara
kedua tersebut dapat dibedakan berdasarkan katup rektum. Rektum berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Yang kesembilan ada kloaka. Fungsi kloaka adalah tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran irigenital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan bertulang rawan memiliki organ kloaka. Yang berikut adalah ke-10 anus. Anus adalah ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan sejati, anus terletak sebelah depan saluran genikal. Pada ikan yang memiliki bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Yang berikut ada sistem respirasi pada ikan. Proses pernapasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Pada filamen ini terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang berikut adalah fungsi organ respirasi pada ikan. Kita lihat proses pernapasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan bernapasan menggunakan ingsan. Ingsan adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Ingsan merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. Yang pertama itu ada operculum, yaitu yang berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air yang sewaktu ia bernapas. Yang kedua adalah membran branchiostega, yaitu katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Lengkung ingsan yaitu arcus branchialis, yaitu tempat melekatnya tulang tapis ingsan. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang ketiga kita lihat adalah tulang tapis ingsan, berfungsi mencegah organisme melalui celang ingsan. Lebaran ingsan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Filamen ingsan tipis ingsan menjaga agar tidak beda asing yang masuk ke dalam rongga ingsan. Yang berikut ada sistem ekresi pada ikan. Kita lihat, sistem ekresi ikan sama seperti hewan vertebrata, yaitu bertulang belakang. Sistem ekresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dan hasil metabolisme protein dan menjaga keseimbangan garam. Alat ekresi ikan terdiri atas yang pertama, ingsan pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O2. Yang berikut ada kulit. Kulit kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Yang ketiga, sepasang ginjal pada sebagian besar ikan. Sepasang ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan urin. Yang berikut kita lihat ada sistem sirkulasi pada ikan yang disebut pitchers. Alat sirkulasi darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung terdiri atas dua ruangan yaitu atrium dan vertikel. Kita lihat jantung terletak di belakang ingsan, yaitu di dalam rongga perikardium. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Di antara atrium dan vertikel terdapat klep menjaga aliran darah tetap searah. Proses sirkulasi darah bermula melalui vena dari yang kaya CO2 dan saluran tubuh kembali ke jantung melalui vena yang berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke atrium, dilanjutkan lagi ke vertikal dan dipompa menuju ingsan melewati konus arteriosus. Di ingsan oksigen diikat dan CO2 dilepaskan, kemudian masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui vena. Yang berikut adalah fungsi organ sirkulasi pada ikan. Atrium. Yang pertama itu, darah yang di dalam atrium akan melalui antrivertikular atau katup yang dapat mencegah aliran darah kembali ke atrium. Kemudian masuk ke vertikel. Vertikel yaitu menerima darah yang disalurkan atrium lalu dipompa menggunakan aorta
ventral ke insan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Sinus venosus berfungsi sebagai penampung darah yang mengalir dari vena kardial arterior dan posterior melalui vena hepatika. Yang berikut ada dua kapiler, yaitu kapiler insan. Kita lihat kapiler insan itu merupakan tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan. Fungsi kapiler insan yaitu sebagai tempat difusi atau pertukaran darah, jaringan atau sel pada ikan. Yang ketiga ada arteri. Arteri ini berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju bagian seluruh tubuh ikan, yang terdiri dari intima, endothelium, dan subendothelium. Yang berikut ada vena. Vena berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya menuju jantung, dan dinding vena yang sangat elastis, mampu memompa darah yang menuju jantung. Yang berikut adalah sistem rangka dan otot pada ikan. Kita lihat sistem otot ikan hampir sama dengan hewan vertebrata lainnya. Pada umumnya otot ikan mempunyai otot utama, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau yang disebut otot skeleta. Jika ditinjau dari sifatnya, ada yang bersifat voluntary, yaitu otot yang sifatnya dipengaruhi oleh kemampuan saraf. Sada dan involuntary, yaitu otot yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh kemampuan saraf, sada. Yang berikut ada otot ikan dibagi menjadi 3, yaitu otot rangka yang disusun otot yang pada rangka, yaitu mempunyai sifat kokoh yang berfungsi untuk membentuk tubuh dan bergerak. Berkas-berkas otot badan bagian lateral yaitu akan nampak sebagai daging jika dikuliti atau dipotong secara melintang. Yang berikut ada otot jantung tersusun atas otot jaringan yang pengikat otot jantung berwarna merah gelap. Yang ketiga ada otot polos yang mempunyai sifat involuntary yang tidak terdapat beberapa bagian organ, antara lain saluran pencernaan, gelembung renang, saluran reproduksi, dan ekresi, mata, dan sebagainya. Yang berikut ada sistem rangka pada ikan. Kita lihat sistem rangka ikan berfungsi untuk mengikatkan tubuh, menunjang atau menyongkong organ-organ tubuh, atau melindungi organ tubuh. Ikan berfungsi pula dalam pembentukan butir darah merah. Sistem rangka ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, memunjang organ tubuh, dan melindungi organ tubuh, pembentukan butiran dan darah merah. Kesimpulan yaitu, sistem atau alat pencernaan ikan terdiri dari bagian yaitu saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus, us rectum, dan anus. Ikan bernapas menggunakan insan. Insan adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Insan terbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah, mudah dan lembab. Alat sirkulasi pada ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung terletak di belakang insan, yaitu dalam rongga perikardium. Pada umumnya, otot ikan mempunyai otot utama, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau disebut otot skeleta. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.